الحمد لله المجير الذي لا يجار عليه، القدير الذي لا ملجأ منه إلا إليه، الحسيب الذي لا يضيع عمل عامل لديه، الرقيب الذي ملكوت كل شيء بيده. أحمده شاكرا وأتوب إليه غافرا، واستعينه ناصرا، وسلم لأمره وقضائه صابرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها لا إله إلا ما سواه، وربا لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، استخلص واصطفاه، ونبي كفره واجتباه، وأيد بالحق وعلاه، وهدى بالباطل وأوهاه، وقام بالعدل وأحياه، وأمات بالجهل وعافاه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، كما اختاره لإقامة دينه وارتضاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tattabi'unna sunnana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh." Kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah orang yang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehingga apabila mereka memasuki lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wal Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah? Dan Nabi SAW bersabda, "Faman, siapa lagi?" Tentunya benar. Sungguh sabda baginda Nabi Muhammad SAW terbukti kebenarannya di masa ini. Perhatikanlah, di antara kita, di sekeliling kita, banyak sekali umat Islam yang gemar meniru umat agama lain walaupun itu bertentangan dengan ajaran Islam. Mulai dari meniru cara berpakaian mereka yang terbuka auratnya, gaya rambut yang aneh-aneh, aksesoris yang tidak lazim. Lelaki meniru wanita, wanita meniru laki-laki sampai kepada akhlak dan perilaku yang buruk yang diajarkan kepada anak-anak kita melalui media sosial dan televisi. Mereka lebih senang memakai pakaian ala barat dan malu memakai pakaian Islami. Mereka merasa bangga jika memiliki gaya rambut meniru artis daripada memiliki gaya rambut yang sopan. Bahkan banyak merasa bangga apabila dapat membantah gurunya, membantah orang tuanya, membantah para ulama dan orang yang lebih tua. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu semua bukan ajaran Islam. Itu semua harus dihindari dan dijauhkan dari diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita semuanya. Ajarkan kepada mereka cinta dan bangga kepada adat-adat Islam. Ajarkan mereka untuk menolak adat-adat luar Islam yang bertentangan dengan agama Islam. Ajarkan kepada mereka hormat kepada para orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada ulama. Setiap kali anak kita mencoba untuk meniru adat yang bertentangan dengan Islam, meniru dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang di luar Islam, segeralah untuk menegurnya, jangan dibiarkan. Perhatikan
Bagaimana Rasulullah SAW menegur para sahabat yang meniru-niru cara saum kaum Yahudi dan Nasrani dalam sabdanya. Beliau menegur sahabatnya. Beliau bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina, wa la tashabbahu bil yahud wa la tashabbahu bin nasara. Fa inna taslim al yahud ila isyarah bil asabi' wa taslim al nasara al isyarah bil akuf." Yang artinya, bukan golongan kami orang yang meniru-niru selain kami, meniru-niru umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, janganlah kalian meniru-niru kaum Yahudi dan jangan pula meniru kaum Nasrani. Salamnya orang Yahudi dengan isyarat menggunakan jari, dan salamnya umat Nasrani isyarat menggunakan telapak tangan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk meniru kaum Yahudi, untuk meniru kaum Nasrani, walaupun hanya dalam tata cara menyapa. Maka bagaimana jika yang ditiru adalah cara berpakaian mereka? Bagaimana yang ditiru gaya hidup mereka? Bagaimana kalau yang ditiru perayaan-perayaan khas mereka? Tentu itu akan terlarang lagi, dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cuma menyapa dan ditegur, melarang para sahabatnya untuk tidak mengikuti tata cara menyapa orang-orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nyapa daripada orang Muslim adalah mengucapkan assalamualaikum. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang lebih memperhatikan lagi, banyak sekali umat Islam yang merayakan perayaan-perayaan berasal dari luar Islam. Perhatikan, misalnya tanggal 25 bulan ini dan tahun baru Masehi, siapa yang lebih banyak meramaikan? Apakah non-Muslim atau umat Islam? Padahal perayaan ini adalah perayaan yang berasal dari agama lain. Dan ini adalah bahaya, wahai saudara. Meramaikan perayaan di luar Islam itu adalah tanda bahwa kita condong kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang itu semuanya dalam sabdanya. Man kathara thawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang meramaikan keramaian suatu kaum, maka ia termasuk di dalam kaum tersebut. Dalam hadis lain dikatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Lalu maukah kita dikumpulkan bersama kaum di luar Islam kelak karena meniru-niru kepada mereka semuanya? Tentunya tidak. Maka jangan kita suka meniru adat di luar agama Islam. Jadikan tahun baru Masehi sebagaimana hari-hari biasa. Jangan ikut mereka merayakan perayaan mereka agar kita tidak dikumpulkan dan tidak digolongkan bersama mereka kelak di akhirat. Kita umat Islam telah memiliki ajaran, memiliki adab dan perayaan-perayaan yang baik dan semua sempurna melebihi mereka semuanya. Janganlah kita ganti ajaran-ajaran ini dengan ajaran-ajaran yang rendah yang berasal dari luar agama kita. Rasulullah SAW mengajarkan semua yang baik bagi kita, dengan cara berbicara, cara berpakaian, cara berjalan, sampai kepada adab beretika kepada orang lain. Tahukah Anda mengapa umat Islam pada zaman dahulu mencapai kejayaan dan menguasai peradaban dunia? Mereka mencapai kejayaan bukan karena kekayaan ekonomi, bukan pula karena meniru peradaban orang lain. Mereka jaya karena berpegang teguh dengan ajaran dan adab-adab agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain untuk menggapai kembali kejayaan Islam kecuali dengan kembali menerapkan ajaran dan adab Islam pada diri dan keluarga kita. Betapa benar ucapan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Yasluhu akhir hadhihi ummah illa biman salha bi awwalha." Generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali melakukan yang membuat generasi pertama sebagaimana yang generasi pertama lakukan. Kejayaan kita tidak tercapai dengan meniru ajaran lain. Kejayaan kita tidak diperoleh ketika bangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangga dengan Allah, kita akan mendapatkan kejayaan.
yang Allah berikan kepada kita. Bangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bangga dengan ajaran-ajaran Islam. Man kana yuridul izzah falillahi al-izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah Subhanahu wa taala lah kemuliaan itu semuanya. Maka dari itu hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan teman-teman kita untuk kita hindarkan dari segala macam perbuatan-perbuatan yang ajaran-ajaran yang di luar Islam. Mereka mengajarkan kepada kita sedikit demi sedikit kita dijauhkan dengan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak langsung mengatakan bahwasannya itu ajaran Islam adalah jelek, tapi mereka mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk mengikuti ajaran mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak, sampai masuk dijerumuskan kita ke muka Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ikut naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala macam perbuatan yang mudah murka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna asyrafal maqali wal aqwal inna asyrafal maqali al-awi wa awsal lisan al-arabi wa awdah al-burhan al-jali kalam al-muqtadir al-ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. بارك الله ولكم بالعظيم ونفعني وإياكم بما فيه الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا الأستغفر العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم بالمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.